Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama, Mbak Adela Saskia Parinduri dengan NIM 34302000113. Yang kedua saya, Anggita Cynthia Febriana dengan NIM 34302000098. Yang ketiga, Mbak Karima Taskia dengan NIM 34302000046. Yang terakhir, Mas Hanif Akmal Miyadharma dengan NIM 3432000000106. Kami di sini akan menjelaskan sedikit materi tentang hakikat, teknik, metode, dan strategi dalam membaca. Hakikat membaca. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Tujuan membaca menurut Anderson: 1. Membaca untuk memperoleh perincian-perincian atau fakta-fakta, atau disebut reading for detail or facts. Kedua, membaca untuk memperoleh ide-ide utama, atau disebut reading for main ideas. Ketiga, membaca untuk mengetahui ukuran atau susunan organisasi cerita, atau disebut reading for sequential organization. Keempat, membaca untuk menyimpulkan atau membaca inferensi, atau disebut reading for inference. Kelima, membaca untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan, yang disebut reading for classify. Keenam, membaca untuk menilai atau mengevaluasi, atau disebut reading to evaluation. Ketujuh, membaca untuk memperbandingkan atau mempertentangkan, yang disebut reading to compare of contrast. Jenis membaca menurut Soejono. Pertama, membaca bahasa. Membaca bahasa adalah membaca yang mengutamakan bahasa bacaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca bahasa adalah kesesuaian pikir dengan bahasa perbendaharaan bahasa yang meliputi kosakata, struktur kalimat, dan ejaan. Kedua, membaca cerdas. Membaca cerdas adalah membaca yang mengutamakan isi bacaan sebagai ungkapan pikiran, perasaan, dan kehendak penulis. Tiga, membaca teknis. Membaca teknis adalah membaca dengan mengarahkan bacaan secara wajar. Wajar maksudnya sesuai ucapan, tekanan, dan intonasinya. Keempat, membaca emosional. Membaca emosional adalah membaca sebagai sarana untuk memasuki perasaan, yaitu keindahan isi dan keindahan bahasanya. Kelima, membaca bebas. Membaca bebas adalah membaca sesuatu atas kehendak sendiri tanpa adanya unsur paksaan dari luar. Unsur dari luar misalnya guru, orang tua, teman, atau pihak-pihak lain. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang teknik. Apa saja teknik yang dapat diterapkan pembelajaran membaca? Sebelumnya, teknik merupakan suatu siasat yang dilakukan oleh guru dalam pelaksanaan belajar mengajar untuk memperoleh hasil yang optimal. Jadi di sini kita akan membahas apa saja teknik dalam membaca. Untuk teknik yang pertama adalah teknik membaca survei. Teknik membaca survei mempunyai tujuan untuk mengetahui gambaran umum isi dan ruang lingkup bahan bacaan. Nah, yang adalah ketika membaca, kita tahu judul, pengarang, paragraf, daftar isi, dan lain-lainnya.
Untuk teknik yang kedua adalah teknik membaca sekilas. Teknik membaca sekilas merupakan salah satu teknik membaca cepat, di mana merupakan perpaduan dari berbagai teknik membaca. Untuk tujuannya sendiri adalah meningkatkan kecepatan membaca. Dan ada juga beberapa strategi yang dapat dilakukan. Bagi teman-teman dapat melihatnya di makalah kami. Yang ketiga adalah teknik membaca dangkal atau yang disebut dengan superficial reading, yang pada dasarnya mempunyai tujuan untuk pemahaman secara dangkal. Nah, di sini guru menerapkan dalam kelas dengan memberikan tugas kepada siswa seperti membaca buku, memberikan waktu kepada mereka untuk membacanya, kemudian mengecek satu persatu apakah mereka memahami ciri-ciri dari bacaan tersebut. Yang keempat adalah teknik membaca nyaring. Membaca nyaring yaitu kegiatan membaca dan memahami isi yang rumit dengan intonasi yang jelas. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk membaca nyaring. Yang pertama yaitu suara nyaring. Yang kedua, membaca lancar. Yang ketiga, pelafalan jelas. Yang keempat, intonasi tepat. Dan yang kelima, tanda baca sesuai. Kemudian, sikap baik dan dibarengi dengan berekspresi. Dan yang terakhir adalah memahami isi bacaan. Teknik membaca yang keempat adalah teknik membaca dalam hati, yang dapat dikatakan dengan membaca tanpa suara yang memerlukan konsentrasi untuk memahami isi dan makna bacaan secara mendalam. Nah, untuk manfaatnya sendiri, teknik membaca dalam hati ini dapat lebih fokus, lebih mudah juga masuk ke dalam otak, dan tidak mengganggu konsentrasi orang lain. Dalam kelas, guru dapat menerapkannya dengan menyuruh siswa terlebih dahulu membaca dalam hati sebelum memberikan pertanyaan ataupun membahas terkait dengan pelajaran yang sedang dipelajari. Yang selanjutnya adalah teknik membaca kritis. Teknik membaca kritis adalah teknik untuk memahami isi bacaan secara rasional, kritis, mendalam, dan disertai dengan keterlibatan pikiran untuk menganalisis bacaan. Nah, di sini siswa ketika membaca dilibatkan dengan pikiran yang kritis untuk memahami isi bacaan tersebut. Untuk teknik yang terakhir adalah teknik pemahaman. Teknik pemahaman yaitu membaca yang dilakukan untuk memahami isi bacaan secara mendalam. Dalam kelas, guru terlebih dahulu dapat memberikan buku kepada siswa untuk dibaca, kemudian memberi kesempatan kepada siswa untuk memahami apa isi dari bacaan tersebut. Metode membaca. Metode membaca merupakan tingkat penerapan teori-teori membaca yang ada pada tingkat model membaca. Yang pertama, metode dasar. Metode dasar merupakan metode membaca yang digunakan atau diperuntukkan pembaca permulaan. Metode dasar ada 5, yaitu yang pertama, metode abjad. Metode abjad merupakan metode membaca yang digunakan atau diperuntukkan untuk pembaca pemula yang baru belajar membaca atau mengenal huruf dengan prosedur huruf dibaca dalam wujud abjad. Yang kedua, metode bunyi. Metode bunyi merupakan metode membaca yang digunakan atau diperuntukkan untuk pembaca pemula yang baru belajar membaca atau mengenal huruf dengan cara huruf dibaca di dalam wujud bunyi. Yang ketiga, metode kupas rangkai suku kata dan metode lembaga. Metode kupas rangkai suku kata merupakan metode membaca yang digunakan atau diperuntukkan pembaca pemula dengan prosedur mengurai dan merangkai suku kata yang dibaca. Metode kata lembaga adalah metode membaca yang digunakan atau diperuntukkan pembaca pemula dengan prosedur mengurai dan merangkai kata lembaga yang dibaca. Kemudian yang keempat, metode global. Metode global merupakan yang digunakan atau diperuntukkan pembaca pemula dengan prosedur memperkenalkan bacaan secara utuh, membaca bagian demi bagian bacaan, dan membaca secara utuh kembali. Kemudian yang terakhir, metode SAS.
Metode struktur analisis sintaksis merupakan metode membaca permulaan yang terdiri atas 3 tahapan, yaitu membaca secara struktur, analisis, dan sintaksis. Dalam penerapannya, metode SAS dibagi menjadi 2 jenis, yaitu metode SAS tanpa buku dan dengan buku. Yang kedua, ada metode menengah. Metode menengah ada 4, yaitu yang pertama metode kata, yang kedua metode frase, yang ketiga metode kalimat, yang keempat metode paragraf. Kemudian yang ketiga ada metode lanjutan. Metode lanjutan merupakan cara yang diterapkan dalam membaca oleh pembaca yang sudah menguasai metode menengah untuk mengembangkan dan meningkatkan kemahiran membaca. Cara membaca yang dimaksud adalah bagian pembaca dapat membaca seefisien dan seefektif mungkin, pembaca dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dapat membaca sebanyak-banyaknya dan dapat memahami bacaan yang dibaca dengan baik. Kemudian yang terakhir metode SQ3R. Metode ini ada manfaat yang bisa dipetik dalam penggunaan metode ini, yaitu yang pertama, adanya tahap survei terhadap bacaan yang dihadapi memberi kemungkinan pada pembaca untuk menentukan apakah materi yang dihadapinya itu sesuai dengan keperluannya atau tidak. Hal itu berarti jika bacaan itu memang diperlukannya, tentu pembaca akan meneruskan kegiatan pembacanya. Jika tidak, pembaca akan mencari bahan lain yang sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya ada strategi membaca. Ada beberapa strategi membaca yang dapat diajarkan kepada anak. Di antaranya, 1. Membaca buku cerita bergambar. Tunjukkan judul buku kepada anak. Ajak anak untuk menebak isi buku berdasarkan gambar sampul. Kemudian, bacakan cerita dengan intonasi yang jelas seraya menunjukkan tulisan kepada anak. Yang kedua ada mengajak anak bermain mencari huruf. Dan huruf-huruf itu telah ditentukan oleh guru. Yang ketiga ada mengajak anak untuk menebak kata yang memiliki bunyi suku kata yang berlawanan, sembari menunjukkan huruf atau penggalan suku kata. Misalkan mencari kata berlawanan pa. Yang keempat, ada mengenalkan anak huruf atau kata yang dan menuliskan kembali huruf atau kata yang telah didengar anak. Yang kelima, ada bermain puzzle huruf untuk merangkai kata. Yang keenam, ada kegiatan bermain mencari kata dan dihubungkan dengan benda yang ada di sekitar. Jadi contohnya ada meja atau kursi. Di situ anak dituntut untuk mencari kata-kata dari benda tersebut. Yang ketujuh, mencari jejak. Dengan kegiatan mencari jalan huruf menuju gambar atau kata sesuai perintah. Misalkan membuat jalan dari huruf A menuju kata atau gambar apel. Kegiatan mencari jejak dapat menggunakan media dalam bentuk 3 dimensi. Yang kedelapan, ada bermain memasangkan gambar dengan tulisan. Jadi dalam kegiatan ini dibutuhkan gambar buah-buahan atau benda-benda lain dan nama benda tersebut. Sebelum kegiatan, guru akan memberi instruksi bagaimana cara melakukan permainan ini. Dan anak nantinya akan memasangkan gambar tersebut dengan tulisan, gambar benda tersebut dengan tulisan, dan membacanya dengan jelas. Yang ke-9 ada mengucap syair.
Guru mengajak anak mengucap syair sembari menunjukkan kata-katanya. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan mendengarkan melalui tab atau video laptop yang diputar. Guru menunjukkan kata-kata melalui kartu, papan tulis, atau media lain. Yang ke-10 ada menggunakan perkembangan teknologi audiovisual untuk mengajarkan membaca. Guru menggunakan teknologi dalam menyampaikan kegiatan membaca kepada anak. Penggunaan perangkat audiovisual yang lebih variatif dapat membantu anak mempercepat kelancaran membaca. Adanya keyboard pada perangkat komputer juga membantu anak mengenal huruf-huruf, berbagai macam huruf. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.